Terima kasih udah nempatin waktunya untuk membantu kita. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan kita, bisa ngobrol dengan santai. Sebenarnya ini bukan wawancara sih, cuma kita pengen cari tahu aja gimana kebiasaan, gimana kehidupan kita di sini, gimana penyesuaiannya di sini di Jakarta ini, karena kita juga sama-sama perantau ya. Abang juga perantau. Perkenalan dulu kali ya. Kenalkan, saya Rahmat Anugrah Sagala dari KIPS FIS 2023, dari KMK 2023 juga. Kalau teman-teman pernah dengar KMK, ada yang pernah dengar gak? Pernah. Coba Pak KMK. Udah lanjut nanti aja. Boleh nih lanjut teman-teman. Kalau aku namanya Bayu Aji, tinggal panggil aja lah, terserah mau kayak gimana. Dari Kak Bayu boleh, Kak Aji juga boleh, bebas mau. Aku juga dari Prodi PIPS sama kayak Bang Ramot, terus juga dari FIS, dari angkatan 2023 juga. Boleh lanjut. Oh iya. Halo semua. Halo. Nama aku Wawan, panggil aja Wawan aja. Sama dari IPS juga. Udah sih itu aja. Oh, mau cerita fun fact dikit. Aku tuh pernah ketemu sama teman-teman pas acara materialisasi ya? Iya, Tuh, matrikulasi. ya, yang pas tentang tata cara makan. Oh iya. Aku baru inget, lihat dokumentasi Tadi kabarnya. sama yang di Plaza waktu itu pas sama kita seru-seruan. Iya, sama Kano itu pas sama teman-teman. Kalian pada ikut gak sih semua? Iya, pada ikut. Itu kayak aku oh sama teman-teman Mapi lagi nih, kayak jadi pengen tahu lagi gitu loh. Sama mereka. Salam kenal semua. Salam kenal Bang. Lanjut. Angel. Hai. Aku Elsida. Halo Kak. bisa dipanggil El. Salam kenal Kak El. aku. Halo semuanya. Halo. Aku Angel, panggil aja cantik. Semua kita satu kelas jadi sama aja kayak Bang Ramot, karena suka. Aku ya. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Tasya. Aku sama kayak mereka PIPS juga. Kalian boleh panggil aku sayang. BTW dia orang Manado. Orang mana? Orang Nias. Saya punya teman orang Nias. Dia anak LPMI. Kuliahnya di Menwa juga. bukan di Apa? UGI. Oh, UGI. Universitas Kristen Indonesia. Nah, kita udah kenalan. Kalian kali satu-satu Ganti ya. mau tahu juga. Boleh Oke, dari- dari kamu. Dari aku. Halo abang-abang, kakak-kakak. Suara berbeda. Ayo. Kenalkan, nama saya Agustina Lucia Siru. Lengkap sekali ya. Waduh, Iya, panjang. Agustina Lucia Siru. Sirmi. Sirmi. Ya, Sirmi itu marga saya. Oh, bagus. Bisa dipanggil Agu, Tina juga bisa. Jurusan? Oh iya. Saya Oh, dari boleh? jurusan PTIK, Fakultas Teknik. Halo Agus. Halo. Halo, saya Kirstensia Sucinoku, panggilannya Kerry, saya dari Prodi PBSD. Oh, Kerry panggilnya apa? Panggil Keren. Biar Iya, pikiran. iya kadang panggil Keren. Oh, gitu. Banyak banyak panggilan ya sudah. Oh, oke. Emang sudah keren dari awal. Udah kece. Halo Bang Kakak. Halo. Saya Isabella Kristiana Erolangari. Biasa dipanggil Isabella kalau kepanjangan Isabella. Kalau di KMK ada yang panggil Lala juga. Oke. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Waduh, Ibu Guru. Halo. Halo. Lucu sekali. Halo kakak abang, perkenalkan nama saya Nurika Sambara Segai, biasa dipanggil Lia, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo Lia. Iya. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Anggreni Mahuse, bisa dipanggil Reni, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo Reni. Reni. Halo. Perkenalkan nama saya Teh Vila Yanakaimu, biasa dipanggil Vila atau Teo juga. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi PTIK. Mantap. Teknik. Halo Vila. Indahnya Salam persahabatan. teknik. Iya. Salam teknik.
Kalau macan. Ini gimana? Oke. Nah kan kita udah kenal. Aku dengar kan kalian dari komunitas MAPI. Nah yang dimana tuh berarti kalian dari Papua Pegunungan kan? Selatan. Papua Selatan. Iya. Oh iya. Salah informasi dia, agak benar. Bukan saya yang salah, dia yang salah ngertiin ya. Oh iya. Maaf. Nah tapi Selain Jakarta. iya. Ya. Pokoknya keluar daerah kalian gitu yang So, jauh. Bella dari pernah kemana aja Bella? Pernah ke Timor Leste, pernah di Makassar. Wah. Terus iya sih. Jalan-jalan? Iya betul. Kalau yang lain berarti belum pernah. Dari Merauke? Belum pernah. Merauke udah. Mereka udah. Roke lewat saja. Merauke lewat ke Tidak mampir Pen, ya? berburu. kan itu perbatasan kita sudah lewat. Oh. Jadi itu sama saya kita sudah lewat. Iya. Katanya terkenal rusa Merauke. Iya. Daging Cina. Peles. Iya. Dagingnya enak. Oh, berarti kebanyakan belum pernah ya. Terus Iya. kalian kenapa nih? Dorongan apa yang membuat kalian ada mau kuliah di UNJ gitu? Atau adakah kerabat yang ngasih tahu kayak kuliah saja di UNJ atau gimana gitu? Ini mau satu-satu dulu menceritakannya atau Boleh siapa saja boleh jawab. Boleh siapa yang mau jawab? Iya. Dari Rena, Bella, Tian, Mila. Atau ada yang merasa kayak panggilan nih saya mau jadi guru di Jakarta gitu. Saya mau jadi guru di daerah saya untuk membangun. Saya Siapa? dulu. Boleh dia. Aku. Kalau saya sih sebenarnya saya tidak pengen kuliah di sini sih. Wah, Iya, dan saya juga tidak pengen jadi guru sebenarnya. Tapi saya dituntut bapak saya untuk bisa Kenapa? kuliah di sini. Dituntut bapak Disuruh sama orang papa sama bapak. Iya, disuruh sama orang tua untuk bisa. menuntut kuliah. Sebenarnya saya mau lanjut tes polisi lagi, tapi disuruh sama orang tua untuk bisa kuliah di sini. Kenapa? Instruksi suara. Oh, iya saya sampai maju sini. Ya, jadi sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk kuliah di UNJ ya. Oke. Karena saya pengen ikut tes lagi yang kedua kalinya di Jayapura, ikut tes polisi. Iya. Awalnya sudah, tapi saya gagal mau tes yang kedua kalinya lagi. Tapi bapak saya bilang sudah kemarin kau sudah ikut tes. Sekarang kau daftar kuliah saja, ini peluang yang sangat bagus sekali. Mau bagaimana besok kalau kau selesai kuliah kau mau jadi apa terserah kau, intinya kau sudah bisa kuliah. Oke. Yang lain apa sama? Ada yang mewakili kamu boleh? Bella boleh? Bella. Agak dikencangin Dari suaranya. orang tua sih sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Oh ya cerita. Boleh. Enggak, karena orang tua kan udah ngatur nih kayak habis SMA kamu harus ini kayak orang tua udah menata gitu kan, kayak aku pengen kayak ambil jalan sendiri tanpa harus orang tua, makanya aku ya udah mandiri aja gitu beasiswa. Karena kalau dari orang tua cuma kasih dua pilihan. Kalau dari mama kuliah keguruan tapi guru agama, dan itu di Papua. Kalau bapak harus di Jogja biar bareng sama kakak, dan saya tidak mau sama kakak. Jadi akhirnya kayak memilih sendiri kayak biar mandiri bebas gitu dari orang tua. Lalu yang lain? Ada lagi? Boleh? ya kalau saya sih kayaknya ceritanya sama dengan si Aku Reni. karena saya awalnya juga tidak mau jadi guru dan tidak mau kuliah juga. Pas selesai tamat SMK langsung saya tes polisi. Kayaknya saya kata di sama iya, cuman karena belum nasib di situ jadi pulang kembali sampai Jayapura balik kembali. Berarti kalahnya tuh di mana? Di cash atau? Sudah sampai, kalau saya itu di bagian tinggal tahap terakhir, bagian 3 kesehatan, habis itu pemberkasan ulang langsung pantauin. Berarti di Parade, kalau di Angkatan Darat nama Parade daerah. Iya, kalau di sana tuh psikotes, akademik, terus wawancara, terus ya yang lain-lain. Kalau aku sama, kalau pulang dari iya. Dari kesehatan. Putusnya di prankingan kalau saya. Jatuhnya prankingan. Nah,
Kan kalau kita di Papua sana tuh kebanyakan tuh dong kayak main orang dalam. Ordal masih ya. Semuanya, nggak cuma di Papua. Iya, semuanya. Indonesia. Cuman mungkin karena kalah di perankingan atau telat itunya, jadi kalah di perankingan. Oke, nggak apa-apa. Nice try, itu udah bagus tuh sampai tahap terakhir. Kalau Vila, Kalau saya itu alasannya kurang masuk akal. instruksi suara. Aku bilang instruksi suara. Kalau saya itu Bercanda, sebenarnya bercanda. datang ke sini ya, sebenarnya saya cuma ikut-ikut teman saja sih. Waduh. Pomo dong. Kenapa itu? Coba cerita. Iya sih, sebenarnya saya sudah pernah kuliah ya. Pernah. Ambil jurusan arsitektur, teknik juga sih. Angkatan 23 juga Di kalau bertanya di mana? di Universitas Musamus. Sama berarti di Papua ya? Ya di Merauke. Nah, terus saya cuman pas dengar kan ada tes mereka buka pendaftaran 1000 sarjana. Nah, sempat itu teman-teman saya nih ajak, gila mau tidak ikut. Udah saya bilang saya masih kuliah nih. Terus kan saya dapat beasiswa, cuman beasiswa KIP juga ya. Nah terus itu kan saya berpikir ya, bapak saya udah tidak ada nih, terus mau bayar uang kuliah juga nanti susah. Iya, bagaimana, kan tidak mungkin, saya kan orangnya kayak susah minta uang sama mama ya. Jadi sudah saya berpikir ya sudah, saya ikut teman saja, mendaftar dulu. Nah Puji Tuhan lolos. saya ikut teman, habis itu puji Tuhan lolos sih. Tapi teman-teman saya ini yang saya ikuti mereka nggak lolos. Berarti belum ininya. Kamu yang terpilih di antara yang terpilih. Iya Asik. sih. Berarti Vila yang terpanggil. Iya, Banyak yang terpilih tapi tidak semua terpanggil. iya. Jadi gitu deh. Pernah dengar ayat itu kan? Pernah. Di gereja. Jangan berkhotbah lah bang. Tapi beasiswanya ya kan dia ada Beasiswanya setelah kan ini pas- hilang ganti sama beasiswa yang baru atau KIP-nya masih ada atau Enggak, itu kan khusus di Merauke saja ya, di universitas yang itu. Nah jadi saya udah nggak masuk kuliah, jadi diganti sama teman. Gitu. di sini juga ada kok. Berarti macam-macam sih sebenarnya alasannya. Tapi aku belum dengar kamu. Iya. Kamu juga belum. Nah, Semua kena. semua harus kena. Ayo, siapa namanya? Lia. Lia, boleh. Lia, utarakan pendapatnya. Nama kembarannya siapa Lia? Lina. Oh Lina. Yang PTIK ya? Iya. Iya, Boleh Lia langsung kalau saya awalnya tidak mau kuliah. interupsi suara. Kedengeran kok, kedengeran. Asli agak gugup. Kalau saya awalnya tidak mau kuliah, mau masuk suster. Oh, suster kedokteran. Tapi orang tua saya suruh mumpung ada kesempatan ikut tes aja siapa tahu lulus. Nanti selesai baru masuk suster lagi. Bisa. Habis kuliah masih bisa masuk biara. Berarti nanti dia jadi pendoa bagi kita. Iya. Amin. Amin kan dong, amin kan. Kamu? Boleh kamu. Kalau Bu Guru Keren, Pasti banyak. Kalau saya sih sebenarnya itu tidak mau guru. Iya, sebenarnya tidak mau guru. Cuman karena awalnya tuh maunya tuh di Jogja. Kesehatan, maunya di kesehatan di Jogja. Cuman pada saat itu tesnya itu yang pertama adalah ini UNJ. Jadi ya sudah ikut, tidak. Sebenarnya awalnya UGM. Iya, itu sudah disiapkan dari guru. Dari dulu. Bukan. Dari sekolah. Dari sekolah. Iya, sudah disiapkan sama sekolah. Tapi karena ada beberapa kendala, jadi tidak ikut pergi tes waktu itu. Jadi cuma teman-temannya saya saja yang jalan. Nah, jadi setelah itu setelah tes UGM ini sudah selesai ditutup, nah dibuka lagi untuk pembukaan tes untuk guru. Jadi sudah kita ke KEPI ke kabupaten, baru ikut tes guru. Awalnya sih mau kesehatan, yang sudah aturnya tuh untuk kesehatan. Jadi udah mikir, ya udah kalau macam memang guru tidak tembus, ya sudah biar ini saja kesehatan dulu. Ya sudah. Begini pas tes ternyata lolos, ya udahlah jalan saja, aman. Oke, mantap.
Tapi kalian pertama kali waktu ke Jakarta nih, nyampe kalian naik pesawat ya kemarin dari Villa? Iya. Nah, mantap ini, naik Garuda, keren sekali. Iya Garuda. Garuda apa Lion Air? Satu kali transit ya atau langsung Transit kita. Makassar? Jayapura. Jayapura tidak singgah Makassar langsung. Wah. Langsung ke Jakarta. Nah tapi nih pas kalian nih dibilang kan lolos, itu kan ada pengumuman lolosnya kan? Iya. Nah pasti ngomong dulu dong sama keluarga, kayak boleh tidak berangkat atau gimana. Terus kalian ada nggak sih kebayang kayak Jakarta seperti apa ya? Atau kalian emang sudah tahu gitu atau masih kayak ngebayangin aduh takut dan segala macamnya? Pertama kali kalian kepikiran lolos di Jakarta nanti mau kayak gimana? Itu apa pendapat kalian waktu pertama kali? Boleh. Saya tuh Ya. takut tidak diterima, takut terjadinya rasisme. Karena kan kadang kan kita kan suka buka sosmed ya, kadang Iya. terjadinya kayak gitu pembulian juga. Iya, Nah betul. itu awalnya yang paling takutnya itu. Cuman pas datang ke sini ternyata tidak seperti itu. Yang punya pikiran. Lalu siapa lagi? Kalau saya ya? Boleh. Kalau saya sih alasannya kayak nggak nyambung. Nyambung nanti kalau Alasannya nyambung. itu cuman datang ke Jakarta itu cuman mau lihat Monas. Habis itu lihat habis itu saya cuman mau makan-makan aja gitu. Karena kan saya sering nonton itu Trans 7 ya. Yang Wah, iya. Bukan. jelajah Jelajah kuliner. Iya. Jadi saya bilang, ih ini seru nih. Nanti saya sampai di Jakarta saya mau jelajah itu. Sudah kecapai. Tapi tercapai Udah, keliling makan Udah ke Monas belum? Udah. Udah kemarin. Yang di Monas gimana? Waktu itu mereka Aduh, ayam geprek upacara ya Monas. di Monas? Oh, enak. Belum pernah ya? Pertama kali pas acara apa? Kita harus ke Blok M. Bisa ke Blok M belum? Ke Monas. Enak, enak saya. Kita jalan. Lihat info saja kita pulang. Desember ini. Kita ke Blok M. Kalau main gitu kayak nongkrong di Monas gitu pernah? Ngapain? Ke Blok M biasanya jauh sekali. Kayak karya wisata. Karya wisata kita masuk ke dalam. Oh iya. Terus gimana Monas menurut kalian gimana? Menurut kamu? Kayak, wah, oh jadi gini. Ternyata biasa saja gitu Iya, siapa tahu. ternyata saya kan sering nonton ya. Jadi saya pikir Monas itu kayak gini yang di film-film ya udah. Saya pas jalan, oh ternyata Monas kayak gini ya. Gitu. Tapi udah pernah masuk ke dalam? Udah. Nyampe ke lantai atas? Berarti Belum. Nggak cuman yang di ini Iya, doang. bawahnya, lobbynya. Bawahnya. Iya, di atasnya kita ambil emasnya aja. Wow. Iya. Jangan, jangan tiru. Boleh. Lalu siapa lagi selain culture shock? Takut Iya. nggak diterima. Aku. Kalau saya pas setelah nama saya di ini ya, saya lolos. Bapak saya yang tidak suka. Kenapa? Bapak saya yang takut, padahal dia awalnya dia yang Iya, yang nyuruh kan. "Duh, Bapak tidak mau kamu berangkat jauh-jauh dari Oh. Aduh. Jauh. Lalu Bapak takut di sana tuh banyak orang jahat begini. Tapi saya langsung, ih Bapak nih, saya sudah siap-siap, padahal Bapak sendirian suruh saya untuk harus ikut tes. Tapi sekarang selama sudah keluar, kenapa Bapak malah? Nah, sekarang mama saya bilang, iya betul itu kemarin kau yang ajak anak untuk ikut ya. Oh, iya. Sekarang namanya sudah keluar, Malah ketakut. malah takut gitu. Bapak saya bilang ya udah tidak apa-apa. Tapi sekarang udah gimana tanggapan Papa? Ternyata lingkungannya baik-baik Iya. atau gimana? Jadi masih udah hilang khawatir atau Sudah. Boleh dilanjut? Ya kalau saya sama juga ceritanya dengan Abi, cuman beda-beda tipis. Oke. Apa Ya. nih? Seperti apa? Tipisnya aja. Kalau saya sih, kalau pribadi saya oke, cuma kembali ke paman dan tante saya tuh apa? Orang bilang tuh katanya kuliahnya terlalu jauh dari orang tua, takutnya kenapa. Terus saya sempat mengundurkan diri juga menghadap di kepala dinas di kantor langsung. Tapi dari ibu kepala dinas ibunya sampaikan kasih motivasi pandangan begitu nanti kalau ke depannya. Apakah sebelum kita punya angkatan ini kan ada angkatan sebelumnya, tapi itu kan sudah ganti periode bupatinya sudah diganti, habis itu diangkat lagi. Jadi ada kita punya angkatan ini, jadi saya punya tante sama om ngomong nanti jadinya kayak tahun lalu tahun sebelumnya. Jadi bilang saya tidak usah kuliah jauh-jauh di Merauke saja, tapi sudah karena namanya sudah keluar, jadi saya sempat menghadap ibu kepala dinas juga minta mengundurkan diri. Tapi ibu kasih pandangan biar ada kesempatan. Bersyukur kok ada nama orang lain yang mau ikut saja belum tidak dapat begitu, tidak dapat tempat. Betul. Jadi ada nama tuh manfaatkan waktu. Ya sudah saya tidak jadi mengundurkan diri karena saya punya posisi nama itu tidak bisa diganti lagi. Iya.
sudah sini. Siapa lagi ada yang berdua? cerita Ayo berbeda? dong. Hah? Kenapa? Senang aja ke Jakarta. Masa? Apa tuh senengnya? Beneran Yang buat senang nggak? Seneng. Tapi kan kita tanya Iya. gimana tanggapan keluarga? Apa mengizinkan atau? Iya diizinkan tuh. Berarti fine. Kamu Ker? Oh, kalau tanggapan orang tua tuh mama saya yang malahan bilang terus aku lihat biar jaga saya saja. Mama masih sehat. Masih sehat. Terus kamu jawabnya seperti apa? Ya saya sih yang mana-mana saja. Bapak saya bilang tidak boleh, kamu harus kuliah, tidak boleh dengar kata mamamu tuh cuma bilang saja kasih biar jalan kuliah. Jadi sudah berjalannya waktu, mama juga mulai support bilang ya dan papa. Kita support apapun kau punya keinginan. Intinya ke hal yang positif, jangan ke negatif. Betul, betul. Berarti Setiap keluarga kalian juga termasuk support lah ya, walaupun Sangat. ada misalnya papanya setuju, mamanya kurang setuju, atau Papanya bahkan nggak setuju. dari dirinya yang kurang setuju, tapi dikasih motivasi, bagus. Bahkan sampai ke tadi kemana ke suku apa? Suku dinas. Kepala dinas. Oh, kepala dinas. dinas. Kan soalnya di sini Sudin. Sudin. Wah, Sudin. Sudin itu ya ujungnya kepala dinas namanya. itunya, Sudin. paling Dia atas. kantor lurah gue namanya Sudin. Lanjut, Suku lanjut. dinas. Oke. Bel. Kalau saya orang tua sih dukung-dukung, cuma lebih ke khawatir karena kalau mama tuh lebih khawatirnya karena saya tidak bisa apa-apa, memang buta sekali soal pekerjaan segala, jadi orang tua lebih khawatir ke situ kan. Masalah nanti kok cuci pakaiannya bagaimana, makan minum bagaimana, jadi kayak gitu orang tua kayak ya udah berunding anggarannya kayak gitu, lebih atur ke anggaran aja sih karena saya kan nggak bisa apa-apa, jadi kayak ya udah cari jalan tengah. Kakak ya udah ada laundry saja kalau udah tidak bisa cuci, terus kayak makan ya udah nanti orang tua ngatur uang segini-gini buat makan seperti itu saja. Tapi kan dapat makan gratis. Iya, Ya. awal-awal nggak tahu kalau ada catering, Nah. makanya orang tua lebih pikirnya ke situ. Tapi sekarang udah mendingan. Tapi nyuci masih nyuci sendiri atau laundry? Dari awal sampai sekarang laundry. Kamu anak Biar cepet. terakhir. Perempuan, kita perempuan cuma kedua tetap anak perempuan. Ada adik lagi. Oh. Oh. Oh, tapi kamu cuma 2 perempuannya ya? Iya. Terus kan emang dari kecil setelah SD kan pendidikan SMA sama SMP kan berasrama. Jadi emang asrama tuh benar-benar kita nggak kerja apa-apa. Jadi selesai tamat tuh kayak ya udah gitu buta-buta nggak tahu pekerjaan. Kayak orang tua lebih khawatirnya ke situ. Takutnya nggak bisa apa-apa. Iya. gitu. Akunya kayak kelaparan atau apa karena jauh. Tapi justru disitulah momennya untuk mengasah skillnya biar bertahan hidup. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kakak Angel? Ya, gantian aku. Boleh? Nah, kan tadi pas kalian pertama kali nyampe di Jakarta atau pas di Grafis. Banyaknya. pas nyampe ke Jakarta itu kan atau pas nyampe di kampus UNJ inilah, itu ada nggak sih hal yang buat kalian bingung atau kaget, entah dari cara berpakaiannya, keramaian di kampus, atau suara atau bahasa kayak ih ternyata orang-orang sini berisik ya atau kayak atau orang-orang lewat bergumunan kayak gini ya begitu, ada nggak kira-kira? Kalau saya mungkin dari cueknya, terus cara berkomunikasi, bahasanya. Takutnya kalau kita ngomong yang kita punya bahasa logat sana, takutnya tidak mengerti begitu. Ada takutnya miskom gitu ya. Tapi setelahnya aman, maksudnya teratasi. Aman. Itu cueknya kenapa? Nah, kita kan cari cueknya. Apa didiemin saat ngobrol atau pas Kalau kita lewat terus kalau senyum atau kita sapa begitu tidak respon gitu. Oh, biasanya itu lagi nggak fokus ya. Coba deh. Bang Raymond sama teman-temannya. Ntar dia senyum. Wih, Kalau di Papua kan Iya. kalau Putu. senyum terus Putu, Bang. itu mereka sapa balik, senyum balik. Iya. Jadi Itu mungkin yang nggak balas itu matanya minus. Kelihatan. Kenapa butuh? Kenapa? minus ya matanya, minus. Ada lagi kalau yang buat kaget atau Agus, saya Agus lagi Agus. Iya. yang pertama tuh naik lift ya. di gedung GDS ya? Ini seru, GDS saya GRK suka. nih? Ayo boleh. Apa? Kita kan di sana kan belum pernah naik lift, sampai di sini bingung cara ini kayak Cara gimana. mencet tombolnya. Ya, kita sudah masuk, tapi berdiri diam di dalam. Oh belum dipencet lantainya? Iya. Belum naik? Belum dipencet lantainya? Kapan naik? Nah, datanglah teman yang satu, ih belum dipencet. Oh jadi gini ya. Oh kira tahu. Iya.
itu naik, ya, terasa pusing. Gitu ya, kayak gitu gitu. Ada Sama pas kuliah juga baru naik. Nah, kadang juga kita masuk, itu kan ada tombol, 2 tombol ya, tutup buka. Iya, Mau salah pencet kita ya? mau pencet tutup malah kebuka. Malah tahan dia. Pencet yang kebuka malah ketutup. Iya, Kadang ketekan. ada teman-teman juga sampai kepalanya. Lu ketutup ya. Itu sama sih, kita juga masih kadang salah. Kadang kan kita mau nahan kebuka biar ada orang mau masuk kan. Iya. Tapi kayak kita mencetnya ketutup jadi kayak jeduk kayak kejepit. Terus macet, Macet. Karena tidak ada macet ya. tidak ada. Di sana 15 motor, sudah. iya motor mobil jarang, jadi jarang macet. Ngeliat rame macet-macet kayak kaget. Iya, Kalau di sana nyebut mobil kah Johnson kah atau apa? mobil. Mobil. Iya. Si Johnson siapa? Cowok kan ada di daerah Papua itu. Ketinting. Ada. Panggil mobil Johnson. Lah, berarti ML bener dong. Iya. Ada. Itu di bagian kali kalau di darat. Nah, nanti request biar Jakarta nggak macet suruh pindah ke Kalimantan dulu ya. Boleh ada lagi Bella atau mau ngutarakan pendapatnya Saya Bella? mau cerita lagi. Oh villa. Villa. Iya. Ya bener villa ya? Iya. Bener. Lupa. Kalau pas awal datang ya, lihat Iya. Jakarta kayak gini. Ya, tadi kan pertanyaan kayak gitu loh. Iya. Nah, awal kita datang pas ke bandara ya, ih, ternyata bandaranya ini besar ya. Bandara Soekarno Hatta ya? Iya, habis itu kan kita ikut bus itu kan. Nah, pas sempat ikut jalan raya besar, jalan tol itu kan. Nah, itu sempat kan saya balik lihat ke samping kiri kanan ya, ada orang-orang di jalan, ada perumahan-perumahan di bawah-bawah itu, kolong itu kan. Nah, itu kan saya berpikir, kenapa ya ada rumah kayak gini gitu. Mereka nyaman tidak tinggal di sini gitu. Itu sih saya bertanya-tanya ke diri saya sendiri. Nanti akan aku jawab itu. Nanti. Iya. Habis itu saya lihat, sayang juga ya. Nah, itu saya kayak kepikiran, ini bagaimana nih kalau di Papua nih? Gitu, kayak kebayang-kebayang gitu. Habis itu pas sampai di sini pas ada lomba apa ya? Nah, itu saya lihat itu ada karangan-karangan bunga di depan. Nah, saya pikir awalnya itu kalau ada karangan bunga berarti ada yang meninggal tuh. Ternyata bukan ucapan selamat. Iya. Terus saya kira asrama itu bukan kayak gini sih, kayak asrama biasa yang di Papua. Nah, yang kaget-kaget gini, iya asramanya besar juga ya. Banyak. Ini orang-orangnya ramah tidak gitu, kata saya sih. Ternyata lama-kelamaan orangnya ramah-ramah. Terus mereka kayak ada beberapa kakak atlet juga, atlet tinju ya. Mereka langsung mendekatkan diri kepada kita gitu. Oh berarti tinju di sebelah sana? Iya di sebelah sana, tapi mereka udah pindah ke Bekasi. Bekasi atau di soalnya tempat yang mereka latihan kan di Gusung di sebelah. Mereka pindah. Habis itu di kampus ya. Nah di kampus itu kaget ya, ada gedung tinggi nih. Terus pas sempat saya naik lift itu saya mabuk sempat muntah. Nah terus saya ke lantai 9 ya, saya bilang bikin saya lebih nyaman turun tangga daripada naik lift. Pas ke perpus itu saya turun tangga tuh dari perpus itu ada berapa lantai? 3, 4. Perpustakaan. Nah, itu saya lebih memilih naik tangga turun tangga gitu daripada pakai lift. Kalau lift perpus itu geter banget dibanding gedung-gedung. Iya. Mana bunyi lagi kadang suka bunyi. Padahal pendek loh, maksudnya sampai 5 lantai doang. Kalau di SGK kan tinggi sampai 10 ya. Tapi lebih geter di perpus. Itu aja sih. Ada lagi yang hal kaget atau bingung pas Bella, di kampus? Bella udah kan ya? Bella belum. Oh berarti Apa udah biasa. tahu lah ya yang namanya kota gitu. Sering jalan-jalan kan dia tadi. Waktu SMP ini nanti kan persirkulan saya juga kebanyakan di Cindo. Waduh. Oh iya kan? Jadi nggak terlalu fokus ya. Berarti waktu SMP Bella di SMP mana? Di NTT. Oh SMP. Kalau misalnya ada yang udah nggak terjawab langsung lihat sekolahnya tertentu. Nah, sekolahnya beryayasan. Yayasan apa? Katolik. Yayasan Don Bosco. Don Bosco. Oh Don Bosco di Jakarta banyak sekali loh. Iya.
Kalau SMA juga Don Bosco, sepatu Don Bosco, terus pusatnya kita tuh di Tarakanita. Oh iya. Tarakanita, Manado. Pusatnya tuh di Manado, terus di NTT tuh perwakilan. Oh gitu. Wah berarti lumayan lah ya ekonomi di rumah lah ya, lumayan lah. Mantap. Ayo kamu. Saya apa ya? Yang bikin kaget atau bingung pas sampai di Jakarta atau di kampus pertama kali. mungkin sama perkuliahan mungkin kayak bingung atau kaget kok gini. Kalau bilang kaget sih enggak, cuman kalau macam bingung soal jalan-jalan kan banyak gitu. Ah. Ada yang kecil jalan-jalan kecil tuh kadang suka bingung terus kesasar. Oh nyasar. Enggak Iya. gitu Oh, iya. ya. Sama aku juga masih suka kesasar. Iya. Banyak jalan sih. Kalau itu sih itu saja sih kalau macam untuk kalau perkuliahan sih emang udah sering cari juga kayak gimana sih kalau saya perkuliahan apa yang harus kita hadapi. Sekarang kan udah zaman internet ya. Jadi udah cari pas scroll IG juga ngecek juga. Aduh, keren. Oke. Terus biasanya kan kalau kita nonton di sinetron tuh kelihatan Jakarta bagus ya. Pas kesini Aduh ternyata gitulah jangan. biasanya. Itu kan pembangunan Iya. banget, pembangunan. Sinetron itu cuman Iya. yang itunya aja yang dilatih. Iya gitulah. Kaget gak ngelihat daerah UNJ itu tuh ternyata ini apa namanya pembangunan flyover itu LRT. Itu Kalau untuk iya Jakarta. kalau LRT ya. Karena kan memang kayak ada perbedaan di sini dengan di LRT. Kalau kita di sana kan kayak taksi lagi. Apa namanya itu? Angkutan. Jaklingkong, kayak Jaklingkong. Oh, Jaklingko. Itu tuh taksi. Oh iya, angkutan umum. Angkutan kalau di Angkutan sini. ya. Iya, mobil angkutan. Pakai kartu. Itu aja sih kalau yang lain gitu. Kalau misal udara di sini lebih ini gak kayak Itu sih sono. debu panas gitu. Panas itu kayak panas lain-lain gitu. Kenapa? Panas lain Di sini lebih panas di sini apa di sana? Hah? Di sini lebih panas kan? Di sini lebih panas terus. Kalau di sana tuh panas tapi masih ada sejuk-sejuknya. Iya, karena masih banyak Alamnya masih hutan ada. kita, Iya. pohon kita. Sini kayaknya ketutupan debu asap Iya. buatan. Jadi panasnya nyentrik banget. Terus biar kita nggak lagi ngapa-ngapain juga tetap tuh kayak gerak. Keringetan. Wah ini dia sudah gerak sekali. sudah Mati aku. Ah, Nah, Udah semua. ada lagi? Nggak ada sih. Oke. Kamu? Ayo. Ayo. boleh jawab Ayo apa dong. saja yang terasa Instruksi kaget. suaranya ya. Oke. Suaranya harus biar kedengaran. Pas pertama itu kayak kaget orang-orangnya cuek-cuek pas disenyum, disapa nggak dibalas. Langsung sedih hati kayak berasa aduh salah saya gitu. Tidak itu emosi. Itu Oh, emosi. Oh, saya juga begitu kalau disenyumin. Lanjut. Itu kembarannya. Oh ini. Tina ya? Tia. Iya. Tia Tina. Halo Kak. Lina. Pernah ketemu saya. Lia Lina. Terus ini kalau di sini Apa? yang Kenapa? bikin kaget juga tuh AC. Kan kita biasanya tuh pakainya kipas angin ya. Jadi dinginnya tuh nggak terlalu dingin sekali. Cuman kalau AC itu dinginnya tuh kayak sampai ke tulang. Oh kalau kelas berarti AC kelas gitu ya atau? Iya biasanya tuh kadang kita kan di PGSD itu AC-nya kan 2. Nah. Di satu ruangan tuh 2. Jadi biasanya kita minta ke si Tugas. bapak cleaning Iya. service-nya untuk dimatiin satu karena terlalu dingin. Oh. Karena kita kan terbiasa sama cuaca panas ya di sana. Jadi kalau tiba-tiba panas ke dingin itu ya Waduh, kita kadang juga sempat kedinginan sih. Udah dingin terus dengerin yang materi kayak dosen kayak udah dingin kayak ngantuk. Kenapa saya tidur mau di belakang? Entah yang baru. Dia sama Lina ya. Dia sama Lina ya. Iya. Yang ikut menu siapa? Lina. Dia bilang dia mau jadi propos baru Mantap. Oke, aku mau lanjut nanya lagi ya. Oke, Mas. Nah, kira-kira tadi kan kayak ada yang sebut di mention kalau kagetnya itu cara orang sini kayak cuek atau kayak sapanya masih ini. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak gimana cara orang sini tuh, maksudnya orang Jakarta ya atau teman-teman itu komunikasi atau bergaul berbeda dari tempat asal kalian? Mungkin kayak pas kita nih untuk kenalannya itu beda ke kalian atau beda dari tempat asal kalian gitu. Enggak sih, enggak ada bedanya di sini.
saling kayak perkenalan nama, kali nama apa itu gitu ya. Oh. Mereka juga nyesuaiin sama kita gitu. Kalau sama mereka ya mereka pakai gua lu kalau sama kita ya saya atau aku kamu. Saya belum terbiasa jadi kaget. Kalau dari bahasa-bahasa mereka atau mau mendekati kalian kayak mau kenalan gitu, itu ada beda nggak? Atau sama atau Beda. gimana? Bedanya apa? Sama aja sih kalau kita. Nah kalau ini beda deh. Apa ada yang rasa beda? Aku mau tahu. Kalau misalnya Bedanya mau apa? kenalan ke orang sini sama teman di tempat asal kalian, bedanya apa? Sama teman-teman. Perbedaan apa? Teman. Perbedaan ya. Ya, Kalau misalnya dalam melakukan perkenalan, nah, kayak mau maksudnya aku nih mau kenal sama kamu kenalan, kayak gimana bahasanya, entah basa-basinya ya, atau gimana? tanggung atau gimana? Kalau di sini kan mereka pakai gue lu ya, kan di sana kita pakai saya gue. Terus mereka di sini kan kebanyakan kita udah kenal, cuman kayak mereka kalau kita lewat kita sapa mereka kayak cuek gitu, terus kayak nggak mereka lihat, cuman kayak ya udah jalan aja gitu. Nah beda lagi dengan kita. Saya akan mengingat muka kalian Supaya kalau kita ketemu nanti saya nggak mau dibilang Kalau cuek. orang-orang kayak gitu teriak kayak woi gitu. Kita ada apa-apa. Lihat aja sih gitu. Terus Jangan dong. Jangan kayak- dong. Jangan kita mau mukul Kayak orang. itu ya pengalaman saya ya. Nah di sini yang saya Di telepon alami saya ya, sekarang. saya ikutan. Itu kayak kita udah kenal nih, udah berapa kali bertemu, terus kayak kita kalau sapa, terus kalau macam senyum mereka kayak jutek gitu, abaikan. Habis itu Aduh, aku nggak bisa kayak begitu. Aku langsung Yang ini nggak usah diikutin mancing. jangan ya. Terus kan kita kalau berteman itu rangkul semua ya. Iya. Nah, Emang beda di circle sini ya? circle. Terus circle. Emang Pasti ini sih. emang. pasti. Aduh. Bahkan di bukan di IPS juga circle kok Orang di Jakarta kelasku. juga pasti circle. Iya, banyak kok. Contohnya Kayak Ada kok circle. kayak saya liatin lucu aja gitu. Kan lucu. Iya, Tolong iya. tertawakan dulu yang circle. Saya biasa bilang sama dia, saya kalau mau gambar kalian jarak dekat baru tertawa, jarak dekat boleh. Kita ketawain kalian tuh kayak Kayak Di sana Apa kalau ya? bilang kayak ngomongin orang tuh kita Ngomongin kan orang. gambar. Baru. oh iya, kayak gambar di depan muka apa? Muka. Berdiri ngomong di depan depan iya. saya gitu. Mantap. Kayak saya bilang ini lucu saja gitu. Iya. Kalau di sini kan ya gitulah. Harus sembunyi-sembunyi. Iya. Pelan-pelan kita. Tapi ada sih kalau baiknya juga kalau misalnya di depan dia kayak gitu atau enggak. Kalau kita pernah di kelas, Apa tuh? Apa tuh, Bella? kita mata kuliah umum nih, kita gabung gitu kan. Siapa Jadi waktu teman-teman mati juga presentasi yang ke saya kedua tuh kayak mereka kan kebiasaan tuh kayak walaupun ada sini kan kayak tetap ngobrol atau apa kan nggak dengerin kan. Nah teman kita tuh langsung referensi, teman-teman tolong diam ya. Kalian kalau presentasi kita dengarkan, tolong kalau kita tuh hargai. Langsung satu kelas diam. Wah, Iya. bagus. Nah, harus divokalin. Iya, karena kayak itu salah satu kebedaan budaya. Kalau kita juga sangat menghargai kayak dosen atau kayak dosen. Karena kita dalam kelas pasti hening dia. Beda dengan di sini, walaupun dosen lagi ngajar, ada yang sibuk main HP, ada yang ngobrol. Bisik nih. Iya. Fisikanya singgung. Orang yang dewasa itu kayak mereka Ini senyum terfitnah. Coba film kayak tidak hargai gitu. Jadi kayak pakai kata logo itu kayak di kita itu kayak Nggak sopan ya? gak sopan. Iya. Emang nggak orang yang bakal. lebih dewasa gitu. Ini Jadi kayak itu kayak gimana ya? Percuma lu pun kamu kuliah tinggi tapi masih sikapnya kayak Komunikasinya kayak gitu. apalagi ke orang itu terutama untuk orang yang lebih dewasa. Iya. Tapi sebenarnya kalian udah terkontaminasi nggak dengan bahasa sini kayak ngomong Vila ngomong sama aku kayak lu sudah makan gitu ya. Pernah nggak? Siapa tahu? Yang di TikTok siapa? Yang bikin Yang viral itu, ya, yang viral. Mama mau cari menantu Menantu yang Jakarta bagus. tuh. Itu sempat Saya viral. lihat itu di TikTok. Banyak yang balik bagi kita. Tapi ada nggak kalian yang terkontaminasi sama bahasa kayak gitu jadi terbawa arus bahasa Jakarta? Belum lah ya. Tergantung sih kita ngomongnya sama siapa. Tergantung. Iya. Jadi menyimbangi Iya. aja. ambil baiknya aja. Iya. Jangan kasarnya. Kalau kita Tapi tergantung. kita bicara kayak kayak bahasa daerah kita begitu. Terus Kalian kalau kalau misalnya ngomong sama ini kayak satu daerah itu ngomongnya pakai bahasa daerah atau tetap bahasa Indonesia cuman ada logat-logatnya kan. Iya. Campur ya. Sama Oke, itu oke. khusus orang timur Aduh, ya. aduh. Mau orang Manado, orang
Batak segala macam itu, NTT apa ya, terus Sulawesi, Maumere. Nah itu kita kayak orang timur logatnya itu semua sama ya. Jadi kita kalau bicara mengerti. Beda lagi dengan orang Jakarta. Jadi kayak kalau anak timur kalau kita bicara dengan bahasa kita mereka mengerti. Cuman ada beberapa yang mereka mengerti tapi susah buat balas. Gitu. Oke. Tadi siapa namanya Lina baru datang. Coba Lina, pertama kali ke Jakarta kamu ada culture shock gak? Kayak culture shock kayak kaget gak sama orang-orang Jakarta tuh? Oh ternyata orang Jakarta berisik ya, cuek ya. Oh itu terasa sekali di hati. Kayak orang udah kita kenal tapi kayak kakak kita itu kan mereka yang kelap tugas kita di sini kan mereka yang bimbingnya bimbingan kita terus pas matrikulasi. Mereka tuh kalau kita lihat terus kalau udah saling kenal kalau di ruangan mereka pas di luar kayak kita tegur halo kak, kayak mereka cuek. Wah ini salah satunya. Apa? Materi apa? Matrikulasi. Artikulasi katanya. Artikulasi. Kau ikut matrikulasi. Oh, iya. Ikut, nah dia tadi bilang kalau di depan baik-baik pas udah PTIK pas udah selesai udah kayak orang nggak kenal cek. Aku masih. Alah. Aku masih kalau siapa ketemu. Kita lihat seminggu ke depan. Makanya tadi aku bilang, aku masih ingat. Makanya kalau misalnya pernah ikut. Makanya saya melihat dulu wajah kalian nanti saya ditegur awalin dulu ya. Tapi kalau ngeliat aku tegur aja. Gini aja. Nah, Ntar aku nengok. Kalau besok kan saya tegur begini jangan. Enggak apa-apa. Jangan kenceng dong. Kenceng saja biar berkurang. Dari jauh teriakin aja kalau ngedatengin terus keplak udah ngomong. Woi. Yang itu jangan ditiru. Ini kayak mau nagih hutang. Yang itu jangan ditiru. Ada lagi? Kita tuh malahan kalau macam nggak sesama kita nih, kalau kita udah kenal terus nggak saling tegur, itu biasanya langsung salah satunya bilang, maksudnya apa? Bagus itu emang. Kita juga. Kalau saya biasa langsung chat, sombong amat. Kita nggak gitu, kita langsung bisa bilang kayak maaf, maki. Iya. Iya. Soalnya orang Jakarta ini apa ya, egonya tinggi, jadi kayak gengsi. Saya mau sapa kamu tapi kamu tak sapa saya, sudah saya bodoh saja jalan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi beberapa orang kalau misalnya yang ada nggak sih salah satu beneran yang kalian sapa itu pasti ada yang jawab kan? Ada. Iya. Nggak semua yang kayak ngelongos, tapi kebanyakan yang ngelongos. Lagi kakak yang satu. Yang satu. Yang mana sih? Biasa di ini juga di apa? Plaza. Plaza. Bukan yang di sekretariat ini kakak yang satu. KMK. Tidak bukan. HP telepon. Apa yang berdiri? Menua. PTIK. Oh, Savana. Aduh, kenapa lagi? Kakak itu bukan malah udah kenal. PTIK siapa namanya? Lupa namanya. Fotonya ada nggak? Ya ini lagi. Udah lah, sudah. Jangan nanti dicari sama dia. Diajak kenalan, halo ade, ini abang gitu. Bohong. Notarius. Ini grup apa? Dia masuk BEM Fakultas. BEM Kondem ini apa? Itu yang di gedung di lantai 2. Oh, bukan. Musik. Ini UKM musik. Iya, musik. Musik. Yang berisik itu terus tiap malam berisik. Oh, seperti itu. Udah. Ya ada. Ini mungkin aku mau nanya nih. Ini aku ya. Kapan lagi nanya kan? Ayah bang. Nih, Kan ini aku dari dia. Iya bang. ini kapan aja kena distract ini Bang. Apakah kamu ada kultur shock gak tentang kayak kebiasaan yang kamu biasanya dari Papua atau dari kampung kamu, dari daerah kalian saat di Jakarta ini berbeda gitu? Apakah ada nggak kaget kalian tentang kebiasaan kalian yang biasa di rumah tiba-tiba ke Jakarta yang bisa ya gitulah? Sebenarnya kayak kalau kalian di Papua biasa main voli pagi sampai Jakarta nggak bisa. Contohnya contoh ibaratnya. Boleh si Bella dulu, dia sudah dari tadi. Ayo Bella, boleh. Biasanya beda karena saya selama di Papua saya kebetulan anak rumahan, tidak biasa keluar aktivitas saya sehari-hari itu paling kayak sekolah rumah terus saya aktif di menyanyi pelayanan di gereja, kan kayak ada latihan
Waktu kayak sekolah di mana, setelah sampai Jakarta tuh saya kayak liar sekali, kayak mengeksplor Waduh. Jakarta benar-benar sendiri. Seperti itu sih kebiasaan, kayak awalnya yang di Mapi kayak sayanya Itu udah tuh. tidak biasa keluar-keluar, saat tiba di Jakarta tuh kayak liar mengeksplor sendiri kemana, sampai ke Bogor sendiri kemana-mana. Wow. Sendiri ke Bogor. Berani. Berani. Nah, udah tuh nanti ke bloknya mama Bella nanti. Terus ngabarin mamanya enggak itu? Iya, jadi kayak palingan cuma infoin orang tua cuma kasih uang udah seperti itu. Aduh. Enak. Ke Bogor Bu. Enak iya, enak. Saya juga pikir enak. Deket Jadi kok. orang tua tuh kasih kepercayaan, jadi ya udah gitu aja. Karena betul selama di Batu kayak benar-benar kayak gak kita yang kompleks aja, kadang di sini tuh kita satu sekolah, cuma beda jurusan. Sampai di sini baru kayak anak SMA 1 ya sampai di sini saling kenal karena emang saking di rumahnya saya sampai tidak kenal orang-orang. Oh, seperti itu. Oke. Yang lain? Kamu tadi? Mila. Kalau saya kan di Papua itu sering jalan ke sana kemari, pulang itu bisa sampai jam 1 malam, jam 2. Ngapain? Keren. Jalan Dengan berburu kan? teman-teman. Terus kalau ada acara joget-joget ya jalan. Iya. Terus Event gitu. Terus. ya terus kan kalau Saat di sampai sini? di sini ya udah Haha, jadi anak dibatasi. asrama. Kamu Tinggal tidak kayak boleh bandel ya? jadi kayak saya bilang ih kayak bukan saya begitu. Udah ada lagi Villa? Sabar, belum dia masih ngomong. Iya bukan gini. Ada lagi nggak Villa? Apa? Saya sudah bertambah. Dari jalan ya motor itu terlalu. Ada lagi? Itu aja deh. Serius. Saya lupa ini. Ya. Saya lupa gara-gara dipotong sih. Iya. Sorry ya, maaf ya. Aman-aman, gak apa-apa. Aku kira udah selesai. Tarik. Boleh dilanjut? Oh iya. Boleh. Kalau saya di sana kan suka beraktivitas ya, sore-sore suka main bola. Oh iya. Instruksi. Minum air sudah. Leher kering itu. Telepon. Lanjut. Iya. Dia mau lanjut. Saya kan di sana kan suka olahraga ya, sore-sore main bola. Setelah pulang saya cuma balik ke rumah, mandi, habis itu malam begadang lagi. Oh wow. Ngapain malam itu? Gak bisa tidur. Suka nongkrong dan teman-teman sampai pagi juga bisa. Pas saya kesini, saya mau menyesuaikan diri tuh susah karena kayak sudah terbiasa di sana. Jadi, tapi lewat beberapa bulan, beberapa pekan, saya sudah mulai terbiasa dengan situasi di sini. Dan yang bikin saya kaget di sini atau yang saya bingung, kita di Papua ya, khususnya di Mapi, kita sudah terbiasa dengan musik. Kita di sana sudah terbiasa dengan musik. Jadi kita kalau tinggal tanpa musik itu kayak rasa kayak Hampa, sepi sekali. Di sana, iya, di sana setiap pagi di tetangga-tetangga itu setiap pagi sudah putar lagu rohani atau lagu acara, dance dan segala macam. Jadi kita di sini kalau tidak dengar musik kayak Salah lagi. iya. Jadi di sana kita sudah terbiasa dengan musik, tapi lama-kelamaan di sini kayak sudah mulai terbiasa, jadi ya kita ikuti saja yang di sini. Makanya kamu waktu pertama kali ketemu kamu pakai earphone ya? Iya. Oh, mantap. Biar kayak masih teringat sama di rumah sana. Seperti itu kah? Iya. Pakai itu. Aduh, isi. Oh, ternyata earphone-nya yang lagunya Kicau Mania. Iya kah? Yang penting ada musik. Gak apa-apa sih, Kicau Mania itu sudah seru. Yang lain? Boleh, siapa saja boleh jawab yang menarik. Kalau saya sih di sana dengan ini sama saja sih. Di rumah saja. Kalau ke sekolah. Kalau sudah pulang sekolah di rumah sampai malam. Besok ke sekolah gitu-gitu aja. Iya, kalau ada kegiatan gereja kayak OMK atau kayak Miss Dinar baru ke gereja. Pulangnya jam 6. Kalau macam lewat dari jam 6 berarti jemput mama. Di sini belum gabung sama ini ya, sama petugas
petugas Gitu. Jadi lingkungan. di keluarga Kudus kan ada petugasnya juga. Iya. Cuman kalau di keluarga Kudus pagi baru ada ininya Miss Dinar. Iya, iya. Kalau mau gabung daftar aja nanti. Ya, sebenarnya sih ada dengar-dengar juga sih dari beberapa teman yang ikut kayak doa-doa lingkungan juga. Cuman tuh di setiap hari Selasa. Cuma waktu itu kan kita lagi rapat di sana, jadi nggak sempat ikut waktu itu daftar. Jadi nggak ikut kegiatan lingkungan, cuma ikut kegiatan di KMK. Jadi betul ini apa? Gimana? Iya, tapi kan petugas masih bisa WFH. Jadi mau jadi petugas. Oke. 18 ya umurnya? Yang lain? 19. Iya Diki, tidak yang sana batas umur. Oh, Apa tuh? 17 kan. iya. Kamu umur berapa? 17, 18. Siapa yang tadi 17 umurnya? Enggak, batasan umur Ya, buat batasan jadi umur. misinar. Kamu kenapa? Gitu sih. Cuma apa ya kalau ditanya? Mungkin kan yang menurut teman-teman yang pas sudah nyampe di sini yang paling susah hidup di Jakarta itu apa? Apa ya? Makan. Makan? Mahal. Oh iya iya. Lebih mahal. Pokoknya di sana lebih mahal. Gila, mahal. Supermarket lebih mahal itu. Oh, mahalan di sini. Mahal di sini. Iya. 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 Aku kira di sana yang mahal. Enggak, itu kecuali kayak di perkampungan. Kan itu kan kiosnya cuma satu atau dua saja. Jadi biasanya tuh barangnya mahal karena diambil dari distrik dulu baru Iya. dibawa ke kampungan. Oh iya tuh kayak betul. gitu. Jadi mahal. Makanya lebih mahal. Jadi harga yang di distrik itu nanti pas sudah sampai kampung 2 kali lebih besar lagi harganya. Iya, dalam kota. Ongkos perjalanan ya. Iya. Ya betul. Yang paling kerasa mahalnya tuh apa? Misalnya apa gitu, beli apa? Semua. Semua kah? Salah satu. Salah satunya Yang paling kerasa Yang mahal paling- banget apa? Apa? Wah, kacamata. Oh. Saya kan minus yang. Iya iya iya. Jadi saya periksa dulu mata saya, habis itu saya pas mau beli kaget harganya mahal sekali. Frame-frame-nya. Iya. Itu makin gede minusnya itu makin mahal. Iya. Karena kan kaca itu Berarti aku belum pakai kacamata. Pakai. Pakai. Tapi kalau lagi belajar. Lagi belajar aja. selain kacamata ada lagi apa? Pindah. Kalau di tempat saya ya, kalau di sini kan BPJS-nya buat ke rumah sakit ya dibayar ya. Nah Ya. kalau di Papua itu beda, nggak dibayar semua. Itu mau berobat nggak dibayar. Terus operasi. Masa bayar? Kan ada Kan ada KIS, kartu Indonesia Sehat. Kalian nggak pakai KIS? Enggak, BPJS juga bisa Ada, kok. cuman kan kita kan belum dipindahkan ke penduduk apa? Iya belum. Masa? Soalnya setahu aku sekarang tuh pemerintah di mana aja asal ada KIS tuh boleh. BPJS gak? Ada BPJS kami. Iya. BPJS kartu. Cuman belum dipindahkan kota. Kami masih pakai kota di Kabupaten Mapi, belum dipindahkan ke Jakarta. Petugasnya ngomong gitu. Iya, petugasnya. Itu di rumah sakit sini atau di klinik-klinik? Klinik, rumah sakit. Ada Masa? beberapa kan teman kita kan ada yang sakit. Jadi itu Kalau sebenarnya klinik emang iya, tapi setahu kalau udah rumah sakit emang dimanapun wilayahnya bisa aktif karena itu tetap yang enggak ya ternyata. Iya, memang. harus bikin Awal surat kita domisili dulu datang. aja. Oh awal. Itu kan terus kan teman-teman juga ada beberapa mereka belum punya BPJS ya. Oh iya. Nah, Jadi jadi tetap bayar. bayar mandiri emang Nah, sendiri. gitu. Terus Kenapa? Udah makan dulu, makan lah dulu. Ambil makan. Ada lagi gak yang paling susah kayak makanan? Susah. Gak enak aku. Kamu dulu ya. Enggak apa lah, Bang. Masa? Batak kita. karena dia jalan terus kan. Aku Batak. Oh iya. Oh PTIK ya? Aku Bayu. Aku Aku juga campurnya. Kalau yang Logat Batak. PGS itu dia pakai bis ya? Kan itu semuanya di Enggak apa-apa. Kalau masih 2005 seumuran mah enggak apa-apa. Cuman saya kan saya ketua Aku Maret apanya, kok. jadi saya bilang sama penala Aku 2005. nggak usah mereka pakai bus karena mereka sering terlambat apa kalau pakai bus Aku itu Maret. sering terlambat kan waktunya terlambat. Nah, 2004. jadi pas Itu kemarin mereka bohong aja. saya suruh jalan-jalan kaki mereka Kemarin pakainya aku tempo bohong. Hanya bercanda saja. jadi nggak terlambat Serius, terus aku ke 2005. kampus jadi
Ya udah saya Sumpah. biarin mereka jalan-jalan kaki aja gitu. Sekarang udah keluar jam 3 sore. Jauh. Tadi udah saya 2005. sebelum naik gunung juga. Seumuran tapi beda angkatan. Kalau kamu angkatan 2005. Sakit hati nih. Jadi berarti dalam posisi aku yang sekarang mungkin kalau kayak kamu itu udah kerja 2 tahun harusnya. Iya. Kerja sekarang susah di sini. Satu lawan Kamu pindah jauh. Tadi Bella kenapa mau apa? Aku pengen salonnya bokap. Maksudnya Apa yang Mbak? Oh, salonnya. Dua tiga. Oh enggak, SMA 54. Lah kamu ke salon 50. mana? Salon di mall. Ya iya emang mahal. Apa sih lulusan? Salon 2023. di ininya aja, salon di real tempat salon. Iya. Studio. Kan anak-anak kayak kan banyak yang punya studio. Nah, setengah ininya Udah COVID. punya studio. Oh iya ya, kan kita lulusan Covid SMP. Berarti harus rajin ikut KMK biar ada relasi. Biar nanti aduh mau nyalon, mau buku gitu. Nail art nih kayak abang. Ih, apa sih? Nail art ada. Ih, maksudnya. Enggak, dia nanti mau di Mejeng Jatinegara dia. Ayo Bang, gitu di lampu merah. Aduh. Di tembok-tembok bolong dia. Kalau ini kan teman-teman pasti kan belum kenal semua kan. Dari MAPI ini udah saling kenal atau gimana? Atau belum kenal? Udah kenal cuma namanya aja belum. Iya. Tapi sampai sini maksudnya di sana belum kenal banget, baru Iya, bisa. di sini baru kenal. Nih ada pertanyaan dari abang. Nah, gimana teman-teman? Gimana cara teman-teman MAPI biar nyampe di Jakarta ini lebih akrab dengan yang lain? Kan kalian kan kemarin saya udah sempat ngobrol sama Vila, katanya di sini no circle, anti circle. Iya. Gimana caranya biar teman-teman MAPI bisa menerapkan itu? Maksudnya gimana bang? Sesama kita atau Sesama kita. Sama kita. Ya, sama kita yang dari MAPI. biar nggak circle-circle aja? Ya. Gak apa-apa. Nggak semuanya ditanyain. Saya punya kayak barang atau Kita apa ngomong dia nanya kita lagi selalu nggak apa-apa. bagi-bagi ke teman-teman gitu. Oh, selalu berbagi ya. Iya. Kalau yang lain, mungkin Vila ada pengalaman tentang Biar ini kan kalian kan pasti nggak semuanya saling kenal banget. Nah, gimana caranya pas sudah sampai Jakarta biar kita nggak terpecah, biar kita tetap solid, nggak circle-circle gitu. Ada ketuanya nggak ada? Oh, siapa? Penanggung jawab ini bos. Tadi dia bilang loh, pas Nggak ngomongin mungkin saya bis. ketua dari semua prodi. Iya dia. Iya. Mau mantap ini narasumber kunci, informan Gimana? kunci. Mumpung Vila yang dari saat ketua, mungkin ada pengalaman yang mau yang bisa dibagikan ke kita biar kita tahu. Gini Bang, kalau kita sih maksudnya sesama kita tuh kita sudah kayak diajarkan untuk sesama kita tuh kayak rasa saudara adik kakak gitu. Biarlah kita sejauh bagaimana, kalau kita sudah lihat sesama kita berarti itu saudaranya kita gitu. Jadi kalau macam mau bilang circle-circle sih kayaknya enggak sih bang, soalnya kita biar baru datang nih nggak baku kenal, cuma nanti pas sudah barang-barang kayak gini ya udah kita nggak kayak lagi, kita nggak kenal kamu kenapa gabung ke kita, so akrab enggak, kita nggak gitu. Kita merasa bahwa kita ini adik kakak, kita ini saudara semuanya, jadi kita baku rangkul semuanya gitu. Oke, menarik. Nih kan ada 3 prodi nih. PTIK, Bahasa Inggris, sama PGSD. Nih, aku nanya. Kalau dari ketiga prodi ini kira-kira ada yang merasa kesusahan nggak? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Ya, Kalau bahasa Inggris, dia Bahasa Inggrisnya pendidikan bahasa Inggris atau? pendidikan. Oh, pendidikan. Dari ini sama Lia ya. Ini sama Lia. Iya. Gimana? Ini yang susah di kita punya prodi. Mungkin adaptasi ke Apa yang susah? apa ada kesusahan? Kalau di prodi kan kita semester ini kan masih disatukan kita di organisasi. Belum campur dengan yang dari anak-anak Jawa. Cuman kalau matkul itu yang kita sudah pisahkan. Jadi menurut kami ya tidak ini susah sih karena kita masih dengan kita saja. Berarti tantangan belajar di prodi itu masih aman sejauh ini. Kalau PTIK
aman saja. aman terkendali. Dengan tampak tertekan sekali lah mukanya, kelihatan sekali. Ya, semangat. Semangat ya. Enggak, baru itu yang coding. Coding belum berapa deh? Coding Sudah beberapa Java sama Python. Python udah. Iya. Ya kan Jago. kita kan memang PTIK jadi Terus semester awal. Bocap Bocap Progression. Bocap apa itu? Abang tidak ngerti. Pokoknya itu itu kayak- ada aplikasi tuh. Bocap. Kayak web Flowchart. Oh, Flowchart. Iya, itu kayak kita susun apa ya? Pemrograman terus kita pindahkan ke Python atau Java gitu. Dia jadikan gitu. Waktu SMA udah ada basic komputer gak? Kalau saya basicnya itu di gambar hasil gambar sama arsitektur. Saya kan SMK ambil jurusan ini bangunan yang TPB. Harus dong, harusnya kamu harusnya arsitektur. Tadi dia udah bilang. Arsitektur kan sumpah, arsitek itu sangat Sangat susah. Iya, soalnya aku matematikanya kuat sekali. Abang juga arsitek. wah. Dalam ini bayangan membangun. Arsitek meja tapi cuman mejanya nggak datar. Lancip dong. Pas sudah berdiri ternyata sudut sebelah kiri itu terlalu tinggi. Karena buatnya sambil tinggi. Mabuk nih akhirnya. lucu. Berarti nggak ada kendala ya di kampus gitu. Kalau misalnya apa namanya kalian dari daerah kalian masing-masing udah bahasa Indonesia atau masih ada lah bahasa daerah-daerahnya gitu. Oh, udah bahasa Artinya Indonesia. gini, udah berarti pas sudah nyampe sini kita udah bisa memahami bahasanya. Iya, kalau dosen nerangin kalian paham atau kayak ada kata-kata dosen yang ambigu gitu. Suka tidak dipahami. Tapi nanya kan kalau Iya. Kalau di BGSD ada dosen yang galak nggak? Dosennya baik-baik semua. Kalau ada yang galak kasih tahu. Kalau di PTIK itu kan core prodinya kita biasa selalu ke kelas selalu bilang kalau ada dosen-dosen yang galak sama kalian lapor ke saya biar saya yang marah. Kenal Kak Happy gak? Kak Happy yang dari rektorat. Oh iya, Kak Happy. Belum pernah ketemu ya? Nanti mungkin kalian akan ketemu di rektorat. Itu wakil bidang kemahasiswaan sekarang. Iya, Protestan kan. Katolik. Kak Happy itu Katolik. Oh iya, Yang kemarin kita rapat kita. Iya. Iya. Yang waktu itu ngasih bis kalian ke Oh kita. iya. Dipinjam. Oke. Tapi berarti semua aman lah ya kalau misalnya soal kelas. Kalian ada yang kelasnya khusus mahasiswa MAPI atau ada yang digabung? Iya, kita khusus mahasiswa MAPI. Semua? Enggak, kita kalau untuk PGSD itu kan kita ada lebih dari 50 ya. Jadi makanya dibagi gitu jadi 2 kelas D dan kelas A. Ini ketua kelas D. Tapi semua isinya mahasiswa MAPI semua. Ya. Cuman kalau mata kuliah umum baru kita menjawab. Oh iya, yang tadi dimaksud itu yang MKU gitu ya. Berarti yang sama MAPI MKDK ya, wajib Nah, ya. kalau misalnya kalian mata kuliahnya digabung kecuali MKU berarti ya udahlah ya kayak biasa aja gitu karena kan sesama kita juga yang belajar. Nah, kalau misalnya nih di MKU tadi itu kan pasti ada yang kayak diskusi, tugas kelompok gitu-gitu atau misalnya dosennya nanya siapa yang bisa berikan pendapat, jawaban itu kalian ngerasa ada ini nggak sih kayak misalnya karena kan itu gabung kelas ya MKU misalnya kelas MKU agama dosennya nanya tuh kalian kayak sering ikut diskusi, sering jawab dosen atau ya sudah diam-diam saja? Sering ikut diskusi juga. Iya, sering bertanya. Sering bertanya juga. Kalau kita PTIK MKU-nya semua dosen PTIK yang handle. Oh. Cuman gitu ya? agama saja yang kita berarti PTIK aman lah ya? aman ya. Nah, berarti kalau yang lain? Kalau kita sih aman sih. Kalau kita mata kuliah umum. Kayak ada nggak kayak ngerasa kayak aduh saya mau jawab tapi saya takut salah, takut ngerasa jawabannya aneh gitu kalau jawab gitu, apalagi kan ada orang-orang lain, ada nggak ngerasa kayak gitu? Enggak juga sih. Enggak. Mantap, berarti Ya. kepercayaan diri tinggi sekali ya. Soalnya sih kayaknya sejauh ini yang biasanya kita kalau kayak Zoom gitu kadang dari yang lead juga tuh kayak nggak mau jawab, bukan nggak mau juga sih kayak kita dikasih waktu gitu kalau cuma menjawab silakan, kalau enggak juga enggak. Mereka juga nggak kayak macam kayak apa ya, kayak lebih enggak
Lebih apa? Kayak lebih bergesit. Bergesit. Bukan bergesit tua Yesus Tuhan tuh. Bukan, kayak lebih ekspresikan dia punya diri gitu. Jadi kalau macam dosennya dengar, dosennya menyerahkan. Terus kalau emang ada yang bertanya silakan bertanya. Kalau tidak ya sudah. Kalau emang dosennya tanya ke kita ya sudah jawab. Nggak ada yang nanya kayak gitu. Nggak ada yang kayak misalnya dipanggil namanya khusus nih, nama kamu misalnya panggil Karen. Kalau misalnya gini ada nggak kayak gitu? Nggak Ada. Oh, ada. Ya. Tapi bisa jawab semua. Dosen juga memaklumi nggak sih? Kadang kan kayak ya kalau misalnya kita mau jawab tapi suka keselibet mulutnya ngomong gitu. Kenapa kamu tunjuk aku? Aku sering kayak gitu. Sering salah ngomong. Sebenarnya yang dipikirin sudah ada gitu gambarannya, tapi mulutnya salah bicara gitu. Tapi nggak masalah kan dosen-dosen, aman. Kalau kita sih kayaknya lebih ke waktu. Kalau waktu, ya maksudnya kan kadang juga kita tuh telat masuk. Karena ada beberapa teman-teman yang masih bingung kan ada kelas apa room kelas gitu ya. Classroom gitu kan. Bukan Kak. Bukan, kita Zoom kan gitu kan. Break room. Iya. Breakout room. Iya, breakout room. Sudahlah pokoknya. Sama kita tipu aja gitu. Ya, kadang itu ada yang masih bingung di situ. Oh iya, gimana Iya. cara masuknya gitu ya. Tapi kalau untuk jawab apa semua ya aman sih. Oh, berarti mantap lah ya. Ya. Bahasa Inggris Aman. Berarti presentasi juga aman juga biasa saja. Kan ada presentasi kelompok gitu masih. Ada. Aman tapi. Enak gak kalau misalnya nih yang di MKU yang luar tadi tuh kerja sama, kalian ada yang sekelompok sama mahasiswa umum kan pasti kamu kan. Nah itu gimana koordinasi sama mereka, ngobrol gimana? Dulu aku tuh pernah MKU sama ada, tapi dia mahasiswa Nabire, Roberto. Nah Robert. Iya. iya kah? Robert, iya. Mbak, ya pokoknya dia Roberto, dia anak sosiologi. Nah, aku sekelompok sama dia kan sama aku. Karena aku dulu PJ-nya. Terus kita sekelompok. Justru kalau berkomunikasi dengan dia bisa gitu. Cuma kadang dia agak slow respon gitu. Terus kalau misalkan kita presentasi bareng tuh, ya dia baca materi dia bisa saja. Cuman aku rasa dia masih agak sedikit gugup, malu karena kalau di FIS itu sedikit mahasiswa dari Papuanya gitu. Makanya mungkin dia kayak ngerasa kayak mungkin ya menurut aku kayak sendiri gitu. Cuma kalau sama aku, kalau ketemu aku selalu sapa, selalu bareng gitu. Di kelompok dia juga PJ saya izin gitu, PJ saya mau ini, saya mau ini. Masih aktif kan sekarang dia gitu. Kalian nggak kayak Bang Robert itu? Enggak juga sih. Berarti aman. Ada sih, ada beberapa. Ya, cuman bisa disesuaikan. Mantap lah ya kalau perempuan ini ya. Mungkin dia juga kalau sekelompoknya perempuan semua jadi baru lah ngerasa ya. Oke. Kalau kita, kalau saya sih pernah kelompok sama yang lingkungan juga. Kita tuh kayak saling bantu gitu. Kan kita mau presentasi ya. Ya aku share untuk link kanvanya, nanti kita kerjain bareng-bareng. Terus kita bagi materinya, kita kerjain sama terus presentasi. Lebih aman sih. Nah, PPT, makalah, presentasi, terus tadi yang share link Canva, itu sebelumnya kalian udah pakai nggak di media di sekolah kalian yang dulu? Atau baru? Berarti baru? Iya, baru. Di Jakarta. Terus gimana perasaannya waktu pertama kali kayak gitu? Jangan dipukul. Kalau saya tentang MS Word sama PPT itu memang saya sudah belajar dari saya masih SD ya. Waduh, mantap. Lalu? Tapi kalau Canva baru masuk SMK. Saya basicnya di komputer juga. Sampai di sini saya lanjut juga di bagian komputer. Jadi saya sudah terbiasa. Yang lain? Karena kan dulu kan belum pernah coba. Terus waktu pertama kali buat makalah kan ada susunannya tuh, apa saja, pendahuluan, terus isinya apa, metodenya apa, segala macam. Oh, cari mandiri. Bagaimana caranya?
Tidak apa-apa, jujur saja. Kita manusia, pas pakai GPT juga. AI, kita AI. Terus kalau Canva gitu cara ngedit-ngeditnya. Tapi ada yang kayak kebingungan gitu nggak awal-awal. Aduh ini susah banget kayak gimana gitu. Cara pakai ChatGPT ya tanya semua di ChatGPT itu bagaimana cara memakainya. Oh, jadi sering pakai AI berarti kalian? Iya, semua pakai AI. Aduh jangan Enggak, kalian sampai juga, nanti kita juga. ilmunya AI. Ini pertanyaan kita AI juga. Enggak, kocak. Siapa ini? Ayo, maaf. Mandi nih, mandi. Iya, Oke. Oke, berarti sejauh ini perkuliahan aman, jaya, lancar lah ya. Dari tindakan dosen juga nggak ada gimana-gimana gitu. Nggak ada yang kayak menyudutkan, tidak ada kan? Nggak ada sama sekali. Paling cuma ya tadi lah yang gaya cuek-cuek dari mahasiswanya, circle-circlean itu saja ya. Tidak penting. Iya, kamu bisa cuek, saya juga cuek saja. Iya. Oke. Ini ya. Boleh, Cek. Kalian kan guys ini masih pada punya Siri Pinang nggak? Ayo bang, mari makan. Ayo. Oh ada. Siripina. Siripina, bukan dari makan. Siripina. Dari katanya tanya. Kakaknya ini yang bukan aku. Oh. Sering. Oh, kamu makan aja, kita sambil cerita. Iya, ambil Maksudnya kita kita. makan sama-sama bang. Nggak Iya. apa-apa. Ayo. Makanya lagi misalnya bertanya. Satu Iya, makan semuanya makan. Nggak Iya, apa-apa kalau betul. kalian mau sambil makan, nggak apa-apa. Nggak usah. Iya. Ya kak, lanjut dengerin. Ya kan, kalau kalian di sini kan kalau di kampung halaman kalian kan ini pada punya Siri kan. Iya. Kalau di sini punya kan. Ada yang masih punya, ada yang nekat. Iya. Ada yang nekat. Jadi Urusan bahan-bahannya dari mana? Apanya? Siripinangnya kalian Di Shopee pernah Shopee ada, makan? TikTok ada. Iya. Terus bahan-bahannya dari mana kalian dapat? Entah online belinya Online. atau Online. beli di pasar Senen, siapa tahu ada, ya kan? Online. Online. Kalian mesen online untuk kebutuhan kayak Siri itu gitu ya? Siripinang. Iya. Mesennya online. Jangan dipesan. Bagi yang makan aja, kita nggak makan. Misalnya itu kayak ada abang-abang itu yang mereka sering jual, cuman jualnya online. Nah, abang itu kayak udah ada nomor WA-nya kan. Jadi kayak sering kita ngechat, nanti dia kasih pinangnya itu. Tapi bayar. Pinang di sini mahal juga sih. Iya, di sana juga mahal. Di sana murah sih, Oh, karena banyak yang makannya. Belanja dari apanya itu dari online-nya itu ada kulitnya nggak? Masih ada kulit? Atau udah terkait? Itu ada pinang yang apa ya? Udah sering jadikan. Sudah terkupas. Iya. Kalau di Papua sering bilang itu pinang toko ya. Pinang kering itu yang sudah jadi yang Siap terus, makan. iya. Terus ada yang pinang buah. Pinang buah itu yang masih ada kulitnya gitu. Nah itu nanti ditanya tuh sama abangnya mau pinang yang kering atau yang buah gitu. Oh, kulitnya itu kalau dibuang apa? Dikuliti. Iya, dibuang. Dibuang. Tapi kebanyakan anak Papua itu mereka makannya itu dengan kulitnya langsung. Kalau pinang buah sih. Enggak Makanya canggung nggak kalau di depan orang kayak yang lain, bukan sesama kalian. Atau Mereka sering makan sih. Tapi kayak nggak kelihatan Nggak sih. kelihatan. Ditutup, ditutup tapi ditutup. jadi ada Yang penting di sini full. benjol ya, benjol. Benjol di sini. Kalau benjol berarti ada. Ini apa benjol lemak ya. Banyak lemak. Tapi beda nggak? Yang apa yang kalian pas pesen di sini sama yang di tempat asal kalian? Pinang rasanya beda sih. Pasti kan beda ya? Di sini kan di Papua mereka sering makan sama ada kulit Pohon. kayu itu, Kayu. kulit pohon. Nah, itu Kayu manis. mereka bisa bilang di sana itu gambir, dia kayak berlendir gitu. Nah, ulang. itu mereka bisa campur jadi pinang kering sama lempeng terus kapur siri. Tembakau. Jadi kalau Nggak bisa yang di sini nge-fly. yang di sini biasa sering bilang tembakau itu kan. Iya, Nah, tembakau. tembakau. Nah, itu buat mereka kayak gosok di gigi. Nah, Warna biasa ditaruh di suka sini, Iya. diselipin di Merahnya dari sini. balik bibir gitu. Tapi itu yang pinang kering. Nah, kalau Dari pinang kapur, buah kapur. enggak. Pakai gula. Mereka biasa Biar manis. makan kosong nggak pakai itu Cuma tembakau. Enggak. Cuma kapur. Tapi nggak semua
orang Papua juga makan, ada juga yang nggak makan. Terus kapurnya kan beda ya, di sini kapurnya kapur basah, di sana kapur kering. Kapur daun apa kapur kering? Kapur kering, kapur daun. Kapur itu dari siput itu. Oh, dia kapur baru Nggak pernah makan kapur daun ya? Kalau di kami orang Batak ada kapur daun. Kapur daun itu yang basah kan? Enggak, daunnya, Daun daunnya. Daun kapur. Iya. Jujur aku nggak tahu. Mungkin dia saja yang tahu. Saya pernah nonton sih, nonton beberapa yang itu. punya tanah dia. Ada di Tanah sawit. pokoknya bukan di TikTok, di FB sering lewat itu kan mereka makan pakai daun kayak sejenis daun sini kan kapur daun. Nah, itu namanya kapur daun. Iya, kapur itu mereka makan terus apa tembakunya dipot bus. Iya, lipat segede gini kan, ditaruh di sini. Ditaruh di sininya. Saya pernah nonton itu. Eh, Sering sih. Begini, ambil megang-megang. Saya juga pintar makan sini. Kalau ada, kalau nggak ada berarti Ada yang taruh tuh kayaknya. Cuman pinang kering. Pinang kering makan bang. pinang kering juga makan. Cuman kalau pinang kering itu mungkin kalau sekarang udah nggak kuat lagi banyak. Karena abang udah Betul. ada darah rendah. Darah Ya, karena jarang makan daging babi. Udah jarang makan daging juga. Nah, coba dipukulin darah tinggi nanti dia. Berarti pas Desember tidak jadi. Jangan diundang, berarti dia tidak mau diundang. Kenapa nggak diundang? Karena kan apa darah rendah. Masih bisa, cuman Tidak bisa juga. Terlanjur berbicara jadi. Ayo. dan kalau makan pinang itu dulu abang buat tujuh apa? Tujuh biji yang udah dipotong tapi bukan 7 buah. 7 buah masih stres yang meledak. Satu buah saya sudah full di mulut sih. Maksudnya dia Ya, punya 7. itu kan Ya, iya. itu abang buat. Cuman habis itu pusing, nge-fly kayak terbang. Iya kayak gitu. Nongkrong mau geser. Itu berarti nggak cocok makan kayak biasanya makan bang. Pinter aja. Geser mana ini geser mana? Dia tidak makan. Terus ada lagi Kak tentang pinang. Aku mungkin aku mau nanya dong mungkin di sini kan tadi katanya ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi kira-kira kalau di sini boleh nggak mengkonsumsi seperti itu atau ada dilarang? Dilarang. Di sini dilarang. Buat mereka makannya itu sembunyi-sembunyi sih. Iya, berarti sebenarnya ibaratnya mungkin dilarang ya. Itu dilarangnya kenapa? Kalau boleh Dilarang tahu. keras sih. Kan kata bupati ya, pinang sama rokok itu dilarang. Jadi kayak apa ya sikap-sikap kita yang di Papua yang suka makan pinang sembarangan, dibuang sembarangan, terus ya terus isap rokok kan di sini kan cewek itu nggak boleh isap rokok ya. Iya, Kayak boleh. di Tetap boleh ya. pinang. Nah itu dilarang itu. Jadi kata bupati dan ya kata bupati sih nggak boleh makan pinang sama isap rokok juga karena kayak udah buat kontrak itu kayak kesepakatan. Tapi iya, tapi kata bupati nggak boleh makan pinangnya itu karena buangnya sembarangan. Iya. Tapi kan kalau di sini kan ada tong sampah. Kalau yang saya tahu sih kata-kata orang katanya konsumsi pinang itu kayak buat gigi saja. Iya. Kesehatan gigi. Tahu aku juga kalau siri biasanya orang Batak emang siri sama kapur sih. Tapi kalau konsumsi kapur berlebihan juga nanti bisa kan kapur pedis, itu bisa kanker mulut. Iya betul. Iya, itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi ada pro dan kontranya. Tapi sebenarnya ya kalau maunya kayak gitu ya untuk konsumsi biasa aja gitu ya. Kalau dengan batas yang masih Wajar. kayak sehari sekali masih wajar dia. Tapi kalau kayak sehari bisa sampai 3-4 kali kan bisa merusak juga kan karang gigi bisa jadi hitam. Terus dilarang sama bupati karena belinya kan pakai uang, ya pastinya punya pengeluaran. Misalnya kayak sekali beli dengan 10.000, satu kali makan dengan 10.000. Kalau satu hari makannya 4 kali 40.000 kali 1 minggu pasti pengeluarannya besar dan otomatis itu harus minta orang tua. Makanya bupati tekankan di situ untuk tidak boleh makan. Kalian berarti juga konsumsinya dikit-dikit gitu. Enggak, tidak pernah. Oh enggak Iya, ada. dan Tapi di sini ada lah beberapa mungkin teman-teman yang lainnya. Enggak langsung stop gitu pasti susah sih. Menurut aku juga. Oke. Saya dua. Soal nih ngomong-ngomong soal makanan.
Kalau pertama kali di Jakarta ini ada nggak cara respon rasa diri kalian soal masakan di Jakarta ini beda dengan Sangat beradaptasi. tidak apa-apa. bukan seperti itu. Khas orang Jawa kan masakannya kan manis. Manis. Iya. Itu yang bedanya di Iya. situ. Kalau kita di sana kayak barasa begitu. Kalau di Lebih sini ke kadangnya asin. paling di sini kebanyakan manis-manis. Tapi Tidak. Ayo jujur aja dong, janganlah Jujur dipukul. waktu itu awal-awal datang kan ada spaghetti tuh snacknya. Nah, ada satu temen tuh dia turun makan terus kayak dia kan baru lihat tuh spaghetti. Nah terus pas kita turun mau makan terus tidak usah makan makanan tidak enak. Terus, makan apa terus dia begini, itu mie di atas Mie spaghetti campur kan ada pepaya. itu Bolognese. parutan keju kan. Nah dia Iya. kira tuh kayak parutan pepaya. Pepaya. Jadi dia bilangnya gini, tidak usah makan itu mie dong campur pepaya. Hah, sejak kapan lu campur pepaya? Kita turun, ini bisa. Pakai keju. Padahal itu parutan keju. gitu-gitu. Salah paham. Jadi selama berbulan-bulan udah cocok nggak? Sejauh ini sudah Kayaknya sudah. Udah menyatu. Kayaknya sih Awal-awal mereka sih. sesuaikan juga sih sama rasa kita. Iya, kan banyak Iya. requestnya gitu. Oh Iya. ya, jadi request. kita cateringnya tuh kayak kita request kayak selera kita. Oh, tuh bisa. gini-gini. Iya. Iya. Malahan mereka itu banyak Nanya tuh gitu ya? nanya sama kita mau apa. Jadi mereka nyesuaiin. Terus dari Ibu Lala juga pendampingnya kita tuh kayak belajar buat ngendalin kita tentang makanan-makanan Jakarta seperti apa. Itu kayak bangku. Somai, pangsit, Toprak. itu. Toprak. kalau ketoprak banyak di Bogor. Iya banyak. Oh, udah nggak asing ya. Di sana, Batagor, Batagor. di sana lebih gado-gado. Seblak. Seblak juga Gado-gado. Gado-gado. Iya. Orang Sunda jago juga ya sampai sono. Aku mau ikutan. Robopo tahu buat bubut. Iya, orang Bogor tahu. Tapi di sini nemuin papeda gitu-gitu susah tidak? Ada kan pasti kan ada kayak aduh pengen Aduh, banget. pengen kita malah ada rencana-rencana nih kayaknya kita harus beli ikan, kita beli Ayo masak yuk. Kita Apa masak. apa ada tepung sagunya? Kita bikin nanti. gas Bang. Aduh, ini kayaknya Tapi itu tidak bisa di request kah? Bisa, tapi bisa sih. sagunya di sini tuh Susah. bukan sagu asli. Pernah sih Rekomendasi dibikin aja. cuman nggak sesuai, jadi kayaknya nggak ada. Bukan kayaknya tapi memang nggak aku ada yang dap- makan. Aku ada, tapi dikasihnya tuh sagu umbian namanya. Umbia. Tahu nggak rumbia atau umbia kalau nggak salah tuh? Lumpia kayak lumpia. Rumbia bukan aku lumpia. Umbia apa rumbia gitu ada. Dikasih 2 kilo ada dari itunya. Tapi sih dari Riau Pekanbaru. Jadi itu pohon sagunya di sana diolah, kadang ada jadi bentuk mie sagu juga ada juga beras dari sagu juga ada. sini Tapi ya? nanti kalau ketemu lagi aku tunjukin mie sagunya untuk kasih. Aduh, kita kayaknya harus makan sih. Dari ownernya langsung di Pekanbaru. Dia yang ngasih kemarin. Ntar aku tunjukin ke kalian. Dia tuh bentuknya mie sagu, namanya sagu mie. Oke. Tapi- BTW kalian ada kegiatan malam kah? Ada juga. Benar gak nanti sebenarnya mesti ada beberapa pertanyaan lagi. Benar. Iya. Nah, tapi teman kami mau duluan soalnya rumahnya jauh. Iya. Sudah ada telepon. Boleh kah kita foto duluan di Sebelum itu sana? kita foto. Ya. Ayo kita foto dulu saja ya. Aman lah ya. Nanti lanjut lagi, tapi nggak apa-apa kan lanjut lagi? Nggak apa-apa, aman, kita juga nggak kemana-mana. Oh iya Di kah? sini saja. Besok kelas apa? Online atau offline? Pagi atau siang? Jam 8. Beda-beda.